Shalom, kembali dengan kami, saya Fabio. Ayo kita memuji Tuhan, setelah itu kita dengerin firman Tuhan. Istimewa untuk hari ini, pujian akan dibawakan oleh istri saya, Tirsa. Dia akan menyanyikan lagu pembukaan dan lagu tutup nanti setelah saya bawa firman. Oke. Berikut, ayo ini Tirsa. Tuhan Yesus, kami masuk di dalam hadirat-Mu siang hari ini. Di tengah-tengah hari kami, kiranya izinkan kami untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kesederhanaan kami, ketidakmampuan kami, biarlah Tuhan nyatakan kehendak dalam nama Tuhan Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
Ya, sekarang kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Siang hari ini kami masih boleh menghadap tahta hadirat-Mu. Kami percaya kami hidup di masa ini karena juga ada masa lalu. Kalau hari ini kami ada, kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Masa lalu bukan membuat kami terjerumus, tapi masa lalu membuat modal bagi kami supaya ke depan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati firman dalam nama Yesus. Amin. Oke. Sampailah kita pada pembahasan di Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Saya baca dulu. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat 26. Saudara, yang namanya kesesakan, kesusahan, duka cita, penderitaan itu selain pasti kita hadapi, selain pasti kita lewati karena untuk mencapai sebuah kemuliaan mahkota, kemuliaan Tuhan, kita juga harus melewati itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita harus melewati yang namanya duka cita, yang namanya penderitaan, yang namanya kesusahan, yang namanya kesesakan, itu harus kita lewati. Tidak bisa tidak. Tapi di ayat firman Tuhan hari ini, penghiburan Tuhan itu ada buat kita. Pertolongan Tuhan itu ada. Walaupun kecil mungkin, tapi kita harus hitung satu persatu sebagai sebagai sesuatu yang modal kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita baca di ayat 26 ini luar biasa. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lihat. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ada pertolongan kecil mungkin, pertolongan yang tidak terkira, pertolongan yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin itu pertolongan Simon Kirene ini adalah sebuah pertolongan yang menurut kita, ya oke, aku menerima pertolongan ini, tapi pertolongan ini tidak menyelesaikan apapun. Tapi pertolongan ini tidak membuat pokok permasalahanku selesai. Tidak ada yang dan. Yang ada hanya pertolongan kecil. Tidak selesai perkaraku dengan pertolongan seperti ini, Tuhan. Saudara, mari kita syukuri pertolongan yang Tuhan kasih itu. Pertolongan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itu adalah pertolongan yang akan membantu kita, yang akan membuat kita kuat sampai finish di dalam rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Hidupmu dan hidupku. Hidupmu dan hidupku. Itu pertolongan yang Tuhan berikan buat kita. Pertolongan kecil mungkin menurut ukuran manusia, tapi Tuhan berikan bagi kita. Supaya endurance kita kuat, supaya kekuatan kita muncul, supaya kita ini tidak menanggung sendirian. Duka cita, penderitaan, kesusahan, kesesakan itu bisa muncul karena dua hal. Yang pertama, memang seperti yang saya awal tadi katakan, itu memang hal yang harus kita jalani, hal yang harus kita lewati, level yang harus kita taklukkan, gunung yang harus kita hiking tinggi, yang harus kita taklukkan, tembok yang harus kita lompati. Yang kedua, penderitaan, kesusahan, kesesakan, duka cita itu yang karena akibat kita. Tapi dengerin,
Asal kita sudah bertobat, kita walaupun itu akibat dari kita masalah, tapi Tuhan ikut bersama dengan kita. Pertolongan-pertolongan kecil itu tetap ada untuk membantu kita melewati semuanya dalam kehidupan kita sampai di tujuan Tuhan yang sempurna, yaitu rencana Allah yang sempurna terjadi dalam hidup kita. Jadi pahamilah, kau tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan selalu ada bersama kita. Walaupun itu kecil. Walaupun kita merasa seperti tadi saya katakan, kita merasa bahwa hal ini tidak menyelesaikan. Misalnya hutangmu ada ratusan juta, tiba-tiba kita masuk dalam sebuah perusahaan, diterima dalam sebuah perusahaan, kita digaji 10 juta, dan kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, tapi ini tidak menyelesaikan pokok perkara. Hei, diam. Sekarang pikirkan, mungkin itu tidak bisa menyelesaikan masalahmu hari ini, tapi itu akan membuat kamu bertahan sampai prosesmu itu selesai, sampai lahan level yang harus kamu lewati ini selesai. Itu Simon Kirene dalam tanda kutip yang Tuhan kirim buat kamu. Dan pertolongan Tuhan itu tidak terduga. Dikatakan Simon Kirene ini baru datang dari luar kota. Bayangkan kalau dia gak datang dari luar kota. Simon Kirene ini siapa? Tiba-tiba dia ada dan dia bantu Yesus dalam tanda kutip. Itulah bentuk pertolongan yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Berikutnya, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ayat 28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yang kedua apa? Janganlah kalian hidup atau kita hidup dalam belas kasihan manusia. Jangan mencari belas kasihan manusia. Justru sebenarnya dengan Yesus menyampaikan ini, katakan, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Seharusnya track yang benar kalau kita lagi berlari ini. Misalnya ada 2 orang yang berlari, katakan kita yang posisi Yesus dan yang satu ini adalah di posisinya wanita-wanita yang sedang menangis ini. Katakan kita di track 1, mereka di track 2. Seharusnya kita ini yang sesuai di track 1-nya sampai finish. Mereka yang di track 2 malah berlari di luar track, tapi malah mereka menangisi kita. Paham ya? Seharusnya mereka yang kita kasihani, bukan kita mencari belas kasihan kepada orang-orang. No. Karena kita sudah berada di track yang benar, sedangkan mereka belum. Jadi biarlah hidup kita menjadi berkat buat mereka, oke. Tapi bawa mereka dalam track yang benar. Kok bawa mereka dalam penderitaan? Tunggu dulu. Penderitaan adalah sekali lagi saya tegaskan, penderitaan, kesesakan, kesusahan, duka cita di dalam Kristus Yesus, jalan salib, itu adalah satu level yang harus dan pasti harus kita lewati. Tidak bisa tidak. Kalau kita sedang melewati itu, sekali lagi saya ulangi, dan orang-orang menangisi melihat kita, mereka salah. Terima kasih buat empatinya. Tapi justru harusnya kita yang berempati kepada mereka. Seharusnya kita yang memperingatkan mereka. Karena seharusnya mereka lagi bersama-sama dengan kita menuju kepada jalan finish yang benar, di track mereka yang benar bersama dengan kita. Karena tangisan dan ratapan mereka untuk kita itu tidak berarti apa-apa untuk diri mereka. Teruslah berjalan di track Tuhan. Jangan melihat orang lain menangisi kita lalu kita malah berbelas kasihan, kita dibelas kasihani dan kita berhenti, tidak melanjutkan track itu. Jalan terus, lari kalau perlu. Kalau kelelahan, minta pertolongan Tuhan, pasti ada pertolongan dari Tuhan.
Lihat itu, kalau kita lagi lomba lari maraton, berapa kilometer itu? Saya lupa, 10 atau 30, nggak tahu. Di tengah-tengah perjalanan, pasti ada yang ngasihkan minum. Apakah air minum itu menyelesaikan permasalahan Anda? Apakah air minum itu membuat Anda lebih cepat sampai ke garis finish? Tidak. Air minum itu menguatkan dirimu supaya dirimu bisa sampai ke garis finish. Paham sampai sini ya? Kita lanjutkan ya. Sekarang ayat 29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya, yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusu. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu yang kering? Lihat nih, 29-31. Itulah nasib orang-orang yang tadi meratapi dan menangisi kita. Sedang kita lagi menuju finish, yang bahagia karena kita sedang mau melewati level duka cita kita. Mereka yang hari ini menangisi kita, yang seharusnya berjalan bersama kita, justru finishnya mereka tidak ada. Justru mereka akan mengalami sesuatu yang tidak enak. Baca di 29-31. Mereka mengalami sebuah penderitaan. Kalau kita sedang melewati duka cita, kesusahan, penderitaan, kesesakan hari ini bersama Yesus, kita tahu besok yang adalah berkat, sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan. Tapi kalau kita hari ini memilih berjalan di luar trek kita yang benar, besok yang ada adalah duka cita, penderitaan, kesusahan, kesesakan. Justru mereka yang sedang melihat kita saat ini, mereka membelas kasihani kita, terima kasih. Tapi seharusnya kita yang berbelas kasihan kepada mereka seperti Yesus ngomong. Harusnya kau menangisi dirimu sendiri dan anak-anak. Karena Yesus sedang dalam trek yang benar. Sedangkan mereka yang mengikuti Yesus tidak pada trek yang benar. Ayat 32 kita lihat, kita baca. Dan ada juga dikirim 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ayat ini tadi saya berpikir, kenapa ayat ini nyempil satu yang tidak mendukung untuk ayat 26 sampai 31. Setelah saya baca, saya pikirkan, saya renungkan, ternyata Tuhan ingin membandingkan, paham ya? Bagaimana yang namanya penderitaan, bagaimana perbedaan antara penderitaan, kesusahan, kesesakan, duka cita kita yang sedang dalam trek bersama dengan Tuhan, dibandingkan dengan penderitaan, kesusahan, kesesakan, duka cita kita di luar trek Tuhan, seperti 2 orang lain penjahat ini. Walaupun salah satunya nanti masuk surga bersama dengan Tuhan. Beda, 2 orang ini tidak dapat pertolongan, walaupun sampai. Tapi jangan lupa, apa yang dialami Yesus itu double porsi, lebih disiksa, lebih gila, lebih dibanding 2 orang ini. Penderitaan kita seolah-olah kalau di mata dunia lebih daripada orang dunia. Dikira kita kena kutuk, dikira kita ini disamakan sama orang dunia, sama aja lebih baik tidak usah ikut Tuhan kalau sama-sama menderita. Tapi lihat ada 2 perbedaan. Bukan 2 perbedaan, tapi lihat endingnya. Endingnya kemuliaan Tuhan atas penderitaan kita itu tidak terkatakan. Jika Yesus tidak menderita 2 kali lebih dahsyat daripada 2 orang yang penjahat yang bersama-sama dengan dia juga ikut bopong salibnya mereka masing-masing, kemuliaannya nggak akan seperti ini.
Jika kamu jadi orang Kristen biasa dan mau menderita yang biasa-biasa saja, kemuliaanmu tidak akan menjadi kemuliaan yang luar biasa. Ada harga yang lebih mahal untuk mahkota yang lebih mulia. Yang namanya keselamatan cuma-cuma, yes, but crown, mahkota, semakin mahal harus kamu kerjakan. Akhirnya saya cuma mau ngomong bahwa di dalam Kristus penderitaan, kesesakan, kesusahan, duka cita itu adalah level, sekali lagi itu adalah level yang harus dan pasti kita lewati. Tapi percayalah, ada pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Dan ada selalu pertolongan Tuhan yang membuat kita bertahan sampai rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dan kemuliaan itu, mahkota itu Tuhan sudah janjikan. Bertahanlah teman-teman semua, Bapak Ibu saudara-saudariku, bertahanlah. Tuhan bersama kita, Immanuel. Kalau saat ini kita sedang mengalami penderitaan apapun, bertahanlah. Yakinkan dirimu bahwa kamu sudah berjalan dengan Tuhan. Bertobat hari ini sekalipun, Tuhan langsung bersama denganmu. Kita berjalan bersama Tuhan. Pertolongan itu masih ada. Akan membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu sampai kepada tujuan sempurna Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
mujizat nyata. Katakan bersama, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, setiap persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita berdoa tutup. Kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat satu kesempatan yang indah kalau kami bisa berbagi satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah lewat channel ini Tuhan kami saling berbagi, kami menjadi berkat Tuhan, membagikan berkat istimewa dari-Mu Tuhan untuk setiap pendengar lewat YouTube ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dan kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua Tuhan, dan anugerah yang dari dalam Tuhan menyertai kami. Dan biar damai sejahtera sukacita Tuhan yang melampaui segala akal untuk memenuhi hati dan pikiran kami, dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas kebutuhan dan keinginan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Amin. Bye-bye.